Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfa Ika, NIM C211999 dari kelompok 1 Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial laboratorium komputer reproduksi, di mana pada tutorial kali ini kita akan mencari proporsi kelamin, tingkat kematangan gonad atau TKG pada ikan, lalu berikutnya indeks kematangan gonad atau IKG, fekunditas, serta diameter telur. Di sini kita telah mendapatkan data dari ikan yang telah diamati. Langsung saja untuk yang pertama mencari proporsi kelamin pada ikan. Di sini kita memerlukan data panjang total, bobot jenis, jenis kelamin, dan tingkat kematangan gonad ikan. Data yang sebelumnya dari data ini kita susun terlebih dahulu, kita urutkan jenis kelaminnya dari jantan, lalu diikuti oleh jenis kelamin betina. Dan tingkat kematangan gonadnya juga diurutkan dari TKG 1 hingga TKG 4. Di sini kita langkah awal kita akan mencari keseluruhan, jumlah data keseluruhan. Caranya itu sama dengan count. Kita akan blok data panjang total sampai bawah. Lalu tutup kurung, tekan enter. Di sini dapatkan datanya sebanyak 120 data. Berikutnya untuk mencari total ikan jantan, caranya masih sama, count, buka kurung, lalu di sini kita hanya memblok data ikan yang jantannya saja. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Untuk menentukan jumlah betinanya sama, kita blok bagian panjang total ikan yang bagian betinanya saja. Jika sudah, tutup kurung, lalu tekan enter. Berikutnya, kita akan mencari proporsi dari jantan, yaitu rumusnya jumlah ikan jantan dibagi jumlah total ikan dikali 100%. Lalu tekan enter. Berikutnya sama untuk persentase ikan betina, sama dengan N betina dibagi N total dikali 100%. Lalu tekan enter. Jika sudah, kita akan mencari proporsi dari ikan jantan dan ikan betina. Untuk mencari proporsi ikan jantan, caranya sama, yaitu jumlah ikan jantan dibagi 120. Sama dengan ikan betinanya, jumlah ikan betina dibagi jumlah total ikan. Lalu berikutnya untuk mencari standar deviasi, menggunakan rumus sama dengan SQRT P dikali persentase betina, lalu tutup kurung, dibagi jumlah total ikan. Tutup kurung, tekan enter. Jika sudah, kita akan menentukan nilai P-nya, kisaran nilai P atau nilai proporsi ikan jantan. Di sini rumusnya. Pada sebelah kiri kita menggunakan nilai P dikurang, buka kurung, 1,96 dikali dari standar deviasi. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Untuk yang di sebelah kanannya, caranya hampir sama dengan nilai P ditambah buka kurung 1,96 dikali standar deviasi. Lalu tutup kurung. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa proporsi ikan jantan sebesar 0,5297 sampai 0,7037. Berikutnya hampir sama dengan ikan yang jantan. Untuk
Proporsi ikan betina pada sebelah kiri kita menggunakan sama dengan nilai Q kecil dikurang buka kurung 1,96 dikali standar deviasi, dan sebelah kanannya dijumlah. Proporsi ikan betina sebesar 0,2963 sampai 0,0444. Lalu berikutnya kita akan menguji Q-square dari data yang telah dihitung terlebih dahulu tadi. Untuk mencari OIJ, ini kita blok dulu datanya sampai TKG 4, lalu sama dengan frekuensi, kita blok data jantannya. Kita blok TKG jantan, titik koma, TKG yang ada di sini. Tutup kurung, lalu tekan Ctrl Shift Enter. Berikutnya untuk OIB hampir sama, kita blok terlebih dahulu, sama dengan frekuensi, lalu kita blok TKG ikan betina. Titik koma, TKG. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Berikutnya untuk mencari EI yaitu sama dengan nilai OIJ ditambah nilai OIB lalu dibagi 2. Kita blok datanya. Lalu berikutnya mencari X-hit dari jantan, yaitu sama dengan nilai OIJ dikurangi nilai EI, kita kuadratkan, lalu dibagi EI. Untuk X-hit betina, caranya hampir sama, yaitu buka kurung, nilai OIB dikurang nilai EI, dikuadratkan, lalu dibagi nilai EI itu sendiri. Jika sudah, pada bagian jumlah kita menggunakan rumus sum. Kita blok X-hit J, tutup kurung, tekan Enter. Begitu pula dengan X-hit B. Lalu nilai X-hit itu sendiri yaitu penjumlahan dari nilai X-hit jantan dan X-hit betina, sehingga rumusnya yaitu sum X-hit jantan dan X-hit betina. Lalu untuk mencari X-tab, nilainya yaitu sama dengan GNV, peluangnya yaitu 0,05 karena menggunakan SK 95%, dengan derajat freedomnya itu TKG dikurang 1. Karena di sini memiliki 4 TKG, jadinya 4 dikurang 1, jadi 3. Lalu dikurung. Jika X-hit dan X-tab telah diketahui, dapat disimpulkan bahwa nilai X-hit lebih besar daripada X-tab, sehingga tolak H0. Jadi kesimpulannya berdasarkan SK 90%, dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin jantan dan betina tidak sama dengan
1:1. Lalu berikutnya kita akan mencari tingkat kematangan gunat ikan. Di sini saya telah memberi warna dari masing-masing jenis TKG pada ikan untuk mempermudah pengolahan datanya. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu kita harus membutuhkan total data atau N, caranya masih sama seperti yang tadi sebelumnya, sama dengan count. Data total panjangnya kita blok sampai bawah, lalu tekan enter. Untuk nilai maksimum yaitu sama dengan max, datanya kita blok sampai bawah, tutup kurung, tekan enter. Lalu untuk mencari nilai minimum sama dengan min, data panjang total di blok hingga bawah, tutup kurung, tekan enter. Berikutnya untuk mencari wilayah yaitu kita akan mengurangkan nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu berikutnya untuk mencari jumlah kelas, rumusnya itu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari N. Di sini jumlah kelasnya dibulatkan ke atas, sehingga jumlah kelasnya itu ada 8. Lalu berikutnya untuk mencari lebar kelas, rumusnya itu wilayah sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas. Dapatkan lebar kelasnya sebesar 65. Lalu untuk mencari jarak kelas yaitu rumusnya sama dengan lebar kelas ditambah nilai satuan terkecil, di mana nilai satuan terkecil pada data kali ini yaitu 1. Sehingga jarak kelasnya itu 66. Berikutnya, untuk mencari sebaran frekuensi dari ikan jantan, untuk mencari nilai SKB, itu pada kolom awal kita memasukkan nilai minimum. Lalu berikutnya untuk kolom berikutnya, nilai minimum yang tadi, kita jumlahkan dengan jarak kelas. Jangan lupa untuk diberi string, lalu tekan enter. Berikutnya untuk mencari nilai SKA, yaitu sama dengan nilai SKB ditambah lebar kelas. Jangan lupa juga untuk diberi string. Tekan enter. Lalu berikutnya untuk mencari selang kelas sama dengan SKB diberi tanda dan, lalu strip nilai SKA. Tutup, lalu tekan enter. Berikutnya untuk mencari frekuensi TKG pada ikan jantan, yaitu kita harus memblok data TKG 1 seperti ini, lalu masukkan rumus sama dengan frekuensi. Lalu di sini kita akan memblok data TKG panjang total dari ikan jantan yang mengalami TKG 1. Lalu kita blok panjang totalnya, titik koma, nilai dari SKA. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Lalu untuk mencari TKG 2 juga caranya sama, diblok terlebih dahulu, lalu sama dengan frekuensi. Blok panjang total ikan jantan yang mengalami TKG 2, titik koma, nilai SKA. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Begitu pula dengan ikan jantan yang mengalami TKG 3 dan 4.
Lalu berikutnya kita akan mencari nilai E. Nilai ini merupakan penjumlahan dari nilai TKG 1, 2, 3, dan 4 pada selang kelas 180 hingga 245. Jadi caranya sama dengan sum TKG 1, 2, 3, dan 4 pada selang kelas 180 sampai 245. Lalu tekan enter. Berikutnya untuk mencari nilai frekuensi relatif, yaitu caranya sama dengan nilai TKG 1, kali ini frekuensi relatif dari TKG 1, dibagi nilai dari E dikali 100. Untuk yang seperti ini diganti menjadi 0. Caranya sama pada TKG 2, yaitu nilai TKG 2 dibagi nilai E dikali 100. Untuk TKG 3 dan TKG 4 caranya juga sama. Lalu berikutnya kita akan buat diagram dari sebaran dari nilai TKG pada ikan jantan ini. Langkahnya yaitu klik insert. Lalu di sini ada kolom, kita pilih yang stacked column. Kita atur tempatnya, lalu pilih select data. Untuk nilai Y, di sini kita akan mengambil nilai TKG 1 terlebih dahulu. Series name-nya itu TKG 1. Oke, lalu di-add lagi. Untuk TKG 2, datanya yang diblok yaitu ini TKG 2. Kemudian dilakukan kembali untuk TKG 3, blok data TKG 3, dan yang terakhir TKG 4. Jika sudah, untuk nilai X-nya, kita akan mengambil selang kelas. Lalu klik OK. Jika sudah tampil seperti ini, langkah berikutnya yaitu klik legenda, lalu garis ini dihapus, lalu centang tulisan Access Title. Bagian bawah ini merupakan selang kelas. Lalu bagian vertikal merupakan frekuensi relatif dari TKG itu sendiri. Untuk memenuhi standar IPB, fontnya diubah menjadi Times New Roman. Warna hitam. Lalu di sini centang bagian no fill dan no line, dan berikan garis bawah.
klik solid line, lalu warna hitam, begitupun juga dengan garis vertikalnya. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya yaitu membuat cara yang sama pada TKG ikan betinanya. Berikut merupakan grafik TKG dari ikan jantan dan betina yang telah dihitung. Tampilannya akan seperti ini. Berikutnya yaitu kita akan mencari nilai indeks kematangan gonad atau IKG pada ikan. Untuk data-data yang dibutuhkan yaitu panjang total ikan, bobot jenis, jenis kelamin, TKG, bobot ikan. Lalu kita juga akan menyediakan tabel IKG yang akan dihitung. Di sini data telah diurutkan sama seperti data-data yang sebelumnya, di mana ikan jantan terlebih dahulu, baru ikan betina, dan diurutkan berdasarkan tingkat TKG dari yang TKG terkecil, yaitu TKG 1. Untuk langkah pertama, kita akan mencari nilai IKG dari ikan. Rumusnya yaitu rumus IKG sama dengan nilai bobot gonad dikali, dibagi dari nilai bobot jenis atau bobot total ikan, lalu dikali 100. Jika sudah, tinggal di blok saja sampai bawah. Lalu berikutnya untuk mencari IKG rataan dan standar deviasi pada ikan. Di sini TKG-nya 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk mencari IKG rataan, kita menggunakan rumus rata-rata. Jadi average, karena ini IKG rataan dari TKG 1 dari ikan jantan, sehingga yang di blok yaitu IKG pada TKG 1 ikan jantan saja. Lalu tutup kurung. Sama juga dengan nilai IKG dari IKG rataan dari TKG 2. Average. Karena TKG 2 dimulai dari sini, berarti kita blok sampai batas TKG 2. Tutup kurung. Sama halnya dengan TKG 3 dan TKG 4, di mana data yang di blok yaitu data yang termasuk ke dalam TKG 3. Lalu di sini untuk mempermudah pengerjaan menggunakan standar deviasi dari rumus tadi, kita akan menggunakan string untuk kolom yang termasuk TKG 1, 2, 3, dan 4. Lalu jika sudah seperti ini, tinggal di copy ke kanan. Dan ini nilai average kita ubah menjadi SDD, standar deviasi. Jika nilai IKG rataan dan standar deviasi dari TKG 1, 2, 3, dan 4 pada ikan jantan telah diketahui,
Langkah berikutnya kita akan membuat grafik dari IKG rataan ikan. Caranya yaitu IKG rataan dari TKG 1, 2, 3, dan 4 kita blok, lalu klik insert, pilih insert line or area chart, lalu pilih line with marker. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, garis biru ini kita akan hapus garis birunya dengan cara pada bagian line diklik no line. Jika sudah, kita akan menampilkan error bar, pilih more option, lalu di sini untuk vertical error bar, direction-nya kita pilih bold, and style-nya kita pilih cap, lalu untuk an error amount kita pilih custom, klik specify value. Di sini akan muncul positive error value dan negative error value. Untuk positive error value, kita akan ambil data standar deviasi, begitu pula dengan negative error value. Jika sudah, klik OK. Lalu berikutnya kita akan menyesuaikan dengan standar IPB. Untuk chart title-nya kita hapus, lalu akan diberi exit title. Garis horizontalnya kita hapus. Untuk axis title yang horizontal diganti menjadi TKG. Lalu untuk garis vertikal diganti menjadi IKG rataan. Lalu pada bagian bawah garis horizontal diberi solid line. Begitu pula dengan garis vertikal, klik solid line-nya. Lalu ukuran font-nya diubah menjadi Times New Roman. Berwarna hitam. Lalu berikutnya untuk grafiknya, pilih no fill dan no line. Setelah itu diatur sesuai dengan keinginan. Untuk pengerjaan nilai IKG betina, langkahnya hampir sama dengan cara mencari IKG rataan dan standar deviasi pada ikan jantan. Berikut merupakan nilai IKG rataan dari ikan betina. Langkah pengerjaannya sama dengan pengerjaan untuk mencari nilai IKG rataan pada ikan jantan. Berikutnya kita akan mencari fekunditas. Untuk fekunditas ini hanya dapat dihitung pada ikan betina yang memiliki TKG atau tingkat kematangan gonad pada tingkat 3 dan 4. Sehingga data yang terdapat pada soal, kita hanya memerlukan data ikan betina yang memiliki bobot gonad dan jumlah telur. Jadi kita hanya mengambil data pada ikan betina saja yang memiliki data bobot gonad dan jumlah telur. Di sini jika sudah digabungkan akan menjadi seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya kita akan mencari Q-bar, X-bar, dan nilai fekunditas itu sendiri. Untuk mencari Q-bar, yaitu menggunakan rumus sama dengan average atau rata-rata dari bobot gonad contoh A, B, dan C. Nah, tutup kurung, tekan enter. Untuk X-bar, menggunakan rumusnya sama, average atau rata-rata. Bedanya di sini menggunakan jumlah telur contoh A, B, dan C. Lalu tutup kurung, tekan enter. Jika sudah mencari X-bar dan Q-bar, berikutnya kita akan mencari nilai fekunditas. Di mana nilai fekunditas ini merupakan nilai dari bobot
gonad dikali 10 dikali X bar lalu dibagi Q bar. Seperti ini. Lalu ini tinggal di blok ke bawah. Jika sudah menemukan nilai fekunditas, langkah berikutnya yaitu kita akan membuat grafik hubungan panjang tubuh dan fekunditas pada ikan. Untuk membuat grafiknya, kita klik Insert, lalu klik Scatter, lalu select data, di mana data yang akan diambil pada bagian Y. Pada bagian X ini adalah panjang tubuh ikan, panjang total. Lalu untuk bagian Y, series Y values merupakan nilai fekunditas. Jika sudah, klik OK. Jika sudah didapatkan seperti ini, kita akan membuat garis scatternya itu. Berikutnya kita add chart element, pilih trend line, lalu pilih bagian power. Lalu untuk garis trend line-nya bisa kita ubah di dash type jadi seperti ini. Jika sudah, chart title-nya kita hilangkan. Lalu axis title-nya dimunculkan. Untuk yang horizontal ini merupakan panjang tubuh ikan. Panjang tubuh. Dan yang vertikal merupakan nilai fekunditas. Berikutnya, kita akan menyesuaikan sesuai dengan format IPB, sama seperti sebelumnya. Jika sudah, kita akan memunculkan nilai display equation dan nilai R-nya. Di sini pada bagian garis trendline tadi diklik, lalu di sini ada opsi display equation on chart, diklik, dan display R squared value on chart-nya juga diklik. Lalu untuk ini kita tambahkan nilai N. Nilai N itu jumlah 9 data. Ini jangan lupa no fill dan no line. Berikutnya kita juga akan mencari grafik bobot tubuh, hubungan antara bobot tubuh dengan fekunditas pada ikan. Untuk mempermudah atau mempersingkat, grafik yang ini hubungan panjang tubuh dengan fekunditas kita copy, lalu kita paste di sebelahnya. Lalu kita akan melakukan klik kanan, select data yang tadi pada legend entries, yang seri 1 ini kita edit untuk bagian X-nya.
di mana bagian X-nya ini kita akan ganti menjadi bagian bobot tubuh. Lalu tekan OK, maka akan otomatis berubah tampilannya. Di sini karena hubungan telah berubah, berarti kita akan menghapus nilai display equation dan nilai R yang sebelumnya dimiliki oleh hubungan antara panjang tubuh dan fekunditas. Jadi caranya, trendline-nya ini kita klik, lalu kita klik kembali display equation on chart dan display R squared value on chart. Lalu kita tambahkan nilai N-nya. N sejumlah 9. Jika sudah, tinggal disesuaikan. Jadi berikut merupakan grafik hubungan antara panjang tubuh dengan fekunditas dengan yang ini yaitu bobot tubuh ikan dengan fekunditas. Bagian terakhir dari tutorial laboratorium komputer kali ini yaitu kita akan mencari diameter telur pada ikan. Di sini saya telah mengcopy data diameter telur sebelumnya pada data soal latihan. Lalu saya pindahkan ke sini. Langkah awal kita harus mengkonversi diameter telur menjadi milimeter. Rumusnya itu sama dengan data telur yang ini, yang A, kita bagi 100. Lalu tinggal kita blok ke bawah. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada diameter telur B. Dibagi 100. Langkah berikutnya kita akan mencari total dari jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan. Rumusnya sama, jika kita ingin mencari total nilai atau total data sama dengan count. Di sini konversi telur dalam milimeter A, B, C, kita blok hingga bawah, tutup kurung, tekan enter. Untuk mencari nilai maksimum, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Telur A, B, C, kita blok, tutup kurung, tekan enter, dan nilai minimum sama dengan min diameter telur, di blok, tutup kurung, tekan enter. Wilayah, untuk mencari jumlah wilayah sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, tekan enter. Lalu untuk jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari N. Didapatkan nilai 10,2090, kita bulatkan ke atas menjadi 11. Lalu untuk mencari lebar kelas, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu wilayah dibagi jumlah kelas yang telah dibulatkan. Dapatkan nilai 0,0409, kita bulatkan ke bawah menjadi 0,04. Untuk mencari jarak kelas, yaitu sama dengan nilai lebar kelas ditambah nilai satuan terkecil. Di sini nilai satuan terkecil yaitu pada skala 0,01, sehingga jarak kelasnya sebesar 0,05. Berikutnya, di sini akan mencari nilai SKB, caranya hampir sama dengan cara-cara yang sebelumnya, sama dengan nilai minimum. Lalu untuk kolom kedua, sama dengan nilai minimum, ditambah jarak kelas, kita string, lalu kita blok ke bawah. Jika sudah, kita akan mencari nilai SKA, di mana nilai SKA caranya sama dengan cara mencari SKA pada sebelum-sebelumnya. Nilai SKB ditambah lebar kelas yang diberi string. Tekan enter, lalu di blok. Untuk mencari SK juga caranya sama dengan cara sebelumnya, itu nilai SKB
diberi simbol dan, lalu strip, lalu nilai SKA, tekan enter. Untuk mencari nilai frekuensi dari diameter telur, caranya itu diblok semua data sama dengan frekuensi kita akan memblok semua data telur yang telah dikonversikan. Jika sudah, tutup kurung, lalu masukkan nilai SKA. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Jika sudah didapatkan data seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik. Untuk membuat grafik yaitu kita klik Insert, lalu klik Clustered Column. Lalu atur tempatnya, posisinya. Berikutnya kita akan select data. Untuk nilai Y yaitu nilai frekuensi yang telah dicari sebelumnya. Untuk nilai X-nya, yaitu kita akan masukkan selang kelas. Lalu klik OK. Chart title-nya kita hapus. Lalu di sini kita pilih trend line to period moving average. Jika sudah muncul, di sini untuk dash type-nya kita pilih yang ini agar lebih jelas. Lalu garis horizontalnya kita hapus. Lalu diberi axis title. Pada bagian bawah ini merupakan selang kelas pada bagian horizontal dari grafik, selang kelas. Lalu pada bagian vertikal merupakan frekuensi. Lalu berikutnya kita sesuaikan dengan aturan IPB. Times New Roman, warna hitam. Untuk garis horizontalnya pilih solid line. Begitu pula dengan garis vertikal, klik solid line. Lalu untuk bagian grafiknya, kita klik no fill dan no line. Jika sudah, tinggal diatur. Lalu berikutnya untuk interpretasi, berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa ikan yang diamati adalah total spawner. Kenapa disebut total spawner? Dimana hal ini dikarenakan selama dimana ikan tersebut memijah karena terdapat satu puncak dalam grafik tersebut. Jadi dalam satu kali periode pemijahan dia hanya satu kali melakukan pemijahan. Ini terbukti dari puncak grafik yang hanya satu, yaitu pada angka 0,5 sampai 0,54. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.